Baiklah, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Sebagaimana biasa, acara ini kita langsungkan sebulan sekali, yaitu setiap Kamis ketiga, webinar Budaya Panji. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Timur bekerjasama dengan Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Acara ini sudah ke-24 sejak bulan Juli tahun 2020. Ya, terima kasih, dan ini atas dukungan dari Pak Wardiman Joyonegoro selaku promotor Panji, juga partisipasi dari Harian Surya Jawa Timur, Tribun News Network yang menyiarkan acara ini secara streaming. Kali ini kita akan bicara tentang wayang topeng Malang atau cerita Panji dalam wayang topeng Malang dengan narasumber Bapak M. Soleh Hadi Pramono, pimpinan dari Padepokan Mangundarmo di Tumpang Malang, dan juga nanti akan dibahas oleh akademisi Bapak Dr. Robi Hidayat, yaitu akademisi ahli topeng dari Universitas Negeri Malang. Jadi nanti Pak Soleh bisa bercerita tentang pengalamannya menggeluti, mendirikan, dan mengelola Padepokan Mangundarmo, khususnya wayang topeng Malangan, kemudian juga cerita-cerita Panji yang dipentaskan itu apa saja, dan nanti Pak Robi akan mengulasnya dari sisi sebagai analis ya, akademis. Ini Pak Robi sudah masuk. Saya akan coba dulu, barangkali Pak Wardiman bisa bergabung, kalau enggak kita lanjutkan. Pak Wardiman, apakah bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara ini? Oke. Baiklah, selamat siang semuanya sekali lagi. Ini Pak Robi sudah masuk. Selamat siang Pak. Selamat Pak John Patterson, Bu Nuria Mohamed. Ini meskipun beliau masih ada di Inggris, masih setia bergabung dengan kita. Lydia Kevin di Jerman tadi pamitan karena jam sekarang ini jam sibuknya orang mengajar sebetulnya, ini jam 8, jam 9 di Jerman ya. Yang kemudian saya sapa juga, ini ada yang saya baru tahu, Bu siapa ini, Luki Diana, ada Bu Neni Hermayani, ada Pak Iwan Budiman. Oh, ini saya dengar namanya dulu. Juga dari Ganes siapa nggak tahu. Ada Bu Yoni Astuti ya di Surabaya. Baiklah, kita mulai saja. Saya persilakan Pak Soleh Hadi Pramono untuk bercerita. Waktunya sekitar 25 menit sampai 30 menit. Ya. Dipersilakan Pak Soleh. Baiklah, terima kasih. Selamat siang kepada komunitas ini wayang topeng di seluruh Nusantara, terutama di Brangwetan. Pak Henry, terima kasih. Kami di Padepokan Seni Mangundarmo ini meneruskan perjuangan dari Buyut ketika tahun 1800-an. Buyut Sainten mempunyai padepokan namanya Padepokan Mangir. Nah, semenjak itu komunitas pertopengan di wilayah Tengger sudah berkiprah. Itu diprakarasai seorang Wedono Tumpang yang bernama Surya Adiningrat. Surya Adiningrat ini sangat getol terhadap kesenian wayang topeng. Beliau kepingin menjadi bupati, lalu berguru kepada tetua yang namanya Mbah Abu Nawas, di mana Mbah Abu Nawas ini putranya Mbah Buyut Gartam di Bunder mempunyai paguyuban wayang topeng. Dan perkembangan dari 1898 itu mempunyai beberapa catatan di mana desa-desa di jajaran Kota Malang ini ada 220 grup wayang topeng yang luar biasa sekali. Kemudian sementara Mbah Buyut Sainten mempunyai keturunan yang bernama Kek Rusman atau karan anak Kek Tirtonoto. Kek Tirtonoto inilah yang dipakai untuk
ujung tombak penyebaran tari-tarian, pedalangan, karawitan di wilayah Malang Timur, terutama di Tulus Ayu. Lalu mendirikan Padepokan tahun 1911 sampai 38. Nah, pada waktu itu sudah banyak wayang topeng yang berguru kepada wayang topeng Tulus Ayu atau Padepokan Tulus Ayu yang dipimpin oleh Kek Rusman atau Kek Tir tadi. Salah satunya adalah precet, topeng precet, topeng duet. Setiap mengajar lalu menciptakan dalang, penari, dan panjak atau penabuhnya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk pagelaran tidak sulit. Kemudian banyak juga di daerah Tengger, antara lain Gubuk Lakah yang dipimpin oleh Pak Solo, dan di Duet dipimpin oleh Kek Buat. Kek Buat diteruskan oleh Pak Solo itu. Pak Tarik Kemin. Lalu kemudian di Kedampul, desa Kedampul dengan Pak Mardi. Di Pucang Songo, Kek Rusman diminta tolong untuk membuat komunitas topeng, yaitu dari keluarga putranya Boyot Reni yang bernama Kek Ruminten. Kek Ruminten ini adalah seorang pembuat keris dan wayang kulit, tetapi ingin membuat topeng. Akhirnya benar-benar tersosialisasi dengan baik karena Kek Reni juga mendukung pada waktu itu. Sementara waktu Suryo Adiningrat telah menjadi Bupati Malang, lalu membawa topeng dari Mojopahit. Kemungkinan itu adalah karya-karya dari Mojowarno, semacam topeng yang dibawa Pak Prayit ke Jombang, itu juga mungkin dari Mojowarno. Di mana Mojowarno itu sendiri tidak hanya terkenal topeng saja, tapi wayang kulit juga produksi sangat bagus dan terkenal. Nah, pada waktu perkembangan ini telah menelurkan beberapa penari-penari, antara lain Pak Giran sebagai Klono, Pak Samud sebagai penari Gunung Sari yang legendaris, diteruskan Pak Rasimun sebagai penari Gunung Sari. Kemudian juga Pak Gimun sebagai Klono, Pak Jakimin sebagai Patih, dan gerak-gerak tari Anoman. Nah, cerita-cerita yang dibangun adalah cerita itu mempunyai makna untuk membantu bagi orang yang menanggap. Misalnya, kalau ada seseorang mempunyai anak perjaka, Joko wis lungse gitu, perawan lungse, artinya perawan yang melebihi umur belum kawin, akhirnya dengan nadar dan kaul dipentaskanlah sebuah seni pertunjukan. Lakonnya adalah lakon Panji Rabine Panji atau Panji Kromo. Kemudian apabila keluarga itu mempunyai penyakit beri-beri, abu-abun, lalu menanggap wayang topeng lakonnya Gajah Abuh atau Dewi Wadal Kerdi, atau lakon Patah Kudo Norowongso. Dan apabila siang hari, karena banyak anak-anak, diceritakanlah cerita-cerita binatang, yaitu cerita Lembu Gumarang. Cerita Lembu Gumarang ini terjadi bahwa anak seorang pendeta Sukmo Sejati yang kemasukan arwah jin
sehingga ingin mengawini kakaknya sendiri. Dan perbuatan itu dikutuk oleh ayahnya menjadi lembu Gumarang. Sedangkan Mbak Yunya menangisi merata untuk dikembalikan. Dan Mbak Yunya juga dikutuk menjadi laler pitek atau laler wilis. Semenjak itu raja-raja seribu negara banyak yang ingin melamar Dewi Malangwati itu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Panji. Panji merupakan art center, merupakan pusat daripada pertunjukan itu yang untuk dibicarakan sebagai penghormatan. Oleh karena itu tidak banyak ragam geraknya, tetapi sebagai keagungan. Panji menjadi penyelesai masalah. Kalau toh ada masalah-masalah tertentu, orang yang bisa menyelesaikan masalah adalah Panji. Nah, saya mencoba untuk merangkai ada kira-kira 30 lebih lakon begitu. Antara lain adalah Sayembara Sotolanang, ini agak terkenal juga. Dan gara-gara Sayembara Sotolanang ini Sinuhun Keraton Surakarta memberikan hadiah kepada Padepokan sebuah medali sebagai penyangga kebudayaan yang perlu diberi penghormatan begitu. Lalu kemudian Pak Tirtonoto, putranya Mbah Rusman, dipanggil ke Konservatori Karawitan Indonesia Surabaya, adalah embrio Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, untuk mengajarkan tari topeng Malangan. Nah, ternyata di sana semakin luas untuk dibicarakan, terutama seorang budayawan Jawa Timur, menurut Sunarto Timur, pertunjukan wayang topeng Malang itu adalah pipih kewayang-wayangan. Jadi bukan realis, tetapi adalah transformasi arwah karakternya dari kebudayaan Ramayana dan Mahabharata. Untung saja Gunung Semeru atau kebudayaan Tengger tidak mau mempergerakan lakon-lakon Ramayana dan Mahabharata. Kenapa begitu? Karena puncak Gunung Semeru ini dianggap sasananya para dewa dan leluhurnya Pandawa. Nah, sebagai ganti upacara ritus tentang perkawinan, sunatan, sedekah bumi, kaul, ujar, ini memakai cerita Murwokolo dengan wayang topeng Malang. Itulah alasannya Malang ini tidak akan kehabisan pendukung tentang wayang topeng, karena Malang dilingkari daerah pegunungan. Semenjak Gunung Semeru, Bromo, Arjuna, Gunung Kawi, nah, pusat-pusat dari sekitar pegunungan itu wayang topeng juga sebagai sarana menyapa untuk hajatan ritualnya. Sedangkan wilayah tapal kuda, pegunungan menuju pantai, kebetulan juga di daerah pantai itu bermunculan tentang kepercayaan-kepercayaan terhadap mitos. Nah, bergaullah cerita-cerita rakyat, akhirnya muncul. Misalnya di Senggreng. Di Senggreng muncullah lakon namanya Kayu Apiun. Kayu Apiun adalah dipakai untuk antibiotik patiroso. Dan di sana menceritakan ada seorang wanita yang cantik jelita bernama Dewi Roro Upas. Nah, punya adik Upas Kemanten dan Upas Kenjono. Mungkin adiknya pun juga tidak rela Mbak Yunya itu dikawin orang lain, sehingga mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengawini kakak saya harus
upas kemanten itu menjadi ular roling yang mandi upasnya, sedang yang upas kencono ini menjadi kelopo dudo, dan Dewi Loro Upas akhirnya tidak sanggup untuk dikawin oleh orang Purwokerto. Ternyata itu adalah untuk membaca cerita-cerita obat. Nah, cerita obat ini sudah tertangkap kepada tahun 1400-an ketika di Pajajaran ada sebuah mandala yang dibikin oleh Sang Hyang Batur. Sudmuter mengatakan bahwa Sang Hyang Batur itu adalah Tuan Gurukan yang akan pendidikan sastra melalui cerita Panji. Bisa dikenal cerita suaranya hilang Pak Soleh. Ya. Suaranya hilang. Beda. Ya, mungkin teknisinya bisa membetulkan supaya lebih keras suaranya. Halo. Oke. Nah, cerita baru adalah Pak Banyolan. Tidak disebutkan angka tahun, tetapi menunjuk bahwa pusat pemerintahnya di Wilwatikta. Nah, ingat Wilwatikta juga kita ingat Kusumawardhani yang kawin dengan Kusumawardhana di Kabalan, Mandala Kabalan, di dekat Sungai Berantas, Sungai Bango, dan Sungai Ampro. Di sana ada sebuah candi yang namanya Malang Budeswara. Nah, Kabalan, Putri Wardhani tadi mengajarkan beberapa gerak tarian-tarian. Apabila di pusat kota mengadakan seni pertunjukan, ini penari-penari dari Malang itulah mengisi pertunjukan di Pandaan itu. Nah, ternyata di Pandaan tahun 1971 di teater bahwa itu adalah suatu merujuk sebenarnya kebudayaan Panji sebelumnya. Jadi begitulah cerita yang menurut kami. Dan satu hal, cerita-cerita ini kita golongkan dari 4 cerita. Yang pertama adalah teater rakyat atau the small tradition. Yang kedua, cerita menengah atau kid atau teater hiburan. Yang ketiga, teater keraton atau the great tradition. Yang keempat adalah teater keagamaan atau teater religius. Nah, apabila kita runut perkembangan itu semenjak pemerintahan Dewa Simba, lalu diteruskan Gajayana, Tulodong, Wawa, Kenarok, lalu kemudian Bra, Tumapel, Hayam Wuruk, dan sebagainya adalah menunjukkan bahwa wayang topeng ini sebagai seni pertunjukan istana atau kalau kalangan bangsawan. Cuman keberadaannya sekarang ini Jawa Timur runtuh, tidak mempunyai pusat-pusat maintenance yang disponsori oleh raja sebagai penguasa untuk menyelamatkan budayanya, akhirnya menjadi teater marginal, menjadi teater yang bisa, karena sudah tidak di keraton, bebaslah cerita-cerita itu. Nah, menurut Purbo Caroko, bahwa pusat induk Panji dari Asmaradahana zaman abad ke-9 di Kaduri, yaitu cerita Asmaradahana. Pada waktu Festival Panji 2017 yang lalu, ketika Bapak Wardiman juga menghadiri dari dalam rangka untuk mengajak kepada rekan-rekan seniman budayawan, pelaku-pelaku seni Panji untuk mengajukan ke UNESCO, dan alhamdulillah saya pribadi atas nama Padepokan Seni Mangundarmo merasa terima kasih, dan semenjak itu rating kami juga bisa naik.
Laris Henry. Ya, setelah UNESCO mengangkat sebagai Memori of the World itu. Lalu gerakan kami dengan Lakadowo, Jabung, Kedampul, Buwet, Bubuk Laka, WG rame sudah. Sehingga kita baru saja mengadakan perhelatan, kumpullah teman-teman itu di Boron Jabung yang disponsori dari rekan-rekan Darmo Langgeng itu topeng. Nah, kemudian panjak-panjak muda, sinden-sinden muda dari Darmo Anom. Tadi adik-adik yang ada di komunitas Jabung dan Mantren, terutama yang dekat dengan pondokan, dimotivasi oleh Gubuk Baca adalah memberikan rangsangan minat untuk mendekat kepada peristiwa tahun 72 bahwa topeng Jabung mewakili konferensi Asia Afrika. Dan itu adalah jasanya Pak Munardi yang tidak bisa dilupakan. Dan sekarang ini tokoh-tokoh tersebut telah membentuk bahwa kami pemuda-pemuda Jawa Timur, saya, Sahumi, Praminto Adi, Broto, akhirnya muncul sebagai orang-orang yang meneruskan jejak Jawa Timuran. Nah, nuwun sewu dumateng Bapak Wardiman, bahwa sebenarnya perkembangan ini tidak lepas dari jasa Raden Suryo Adiningrat yang peduli sama sekali. Ketika dia jadi bupati, lalu beliaunya membuat program payung menyarankan setiap desa kudu ono kegiatan wayang topengnya, sehingga Mbak Karimun berbicara nek topeng Malang itu adalah 220 grup, sedangkan putra Camat Poncokusumo mengatakan pada saya pada tahun 84 ketika wayang Pangjireni ditayangkan di televisi, saya banyak menerima surat dari orang-orang tua dulu mengucapkan terima kasih bahwa ketika ayahnya menjabat dahulu di Malang, ini wayang topeng sudah 200 grup. Dan lengkaplah bahwa Pak tokoh maestro kita Mbah Karimun, Mbah Kari, Mbah Rasimun, Mbah Samud, Pak Tirtonoto, Kek Rusman, dan semuanya banyak yang meninggalkan jejak sampai sekarang. Jadilah Padepokan Seni Mangundarmo, dan saya mendapat amanah dari Kek Tir. Le, apabila engkau sudah mapan hidupmu, dirikanlah paguyuban topeng, beri nama Wiruncono. Saya setengah mati, Mas Henry. Wiruncono itu kok ternyata setelah itu diselamati, setelah pagelaran kemana-mana, festival ke Jogja, ke Kediri, ke Jakarta, ke luar negeri, ke Los Angeles, ke Amerika, ke Jepang, dan sebagainya, baru ketemu bahwa Wiruncono itu seorang pendeta Buddha di Gunung Semeru, guru spiritual dari Kunjoro Karno yang ada di relief Candi Jago. Nah, saksi-saksi Candi Jago sebelah kiri itu adalah cerita Ari Dharma, membuktikan bahwa rekaman terhadap kepanjian itu sangat besar, termasuk Candi Parot, Candi Surowono. Kami juga apabila selamatan desa terpaksa membuat cerita sudah malah. Jadi menurut jadi Candi Jago. Nah, ketika almarhum Mas Semar, rekan kita, ini banyak karya-karya saya Padepokan Seni Mangundarmo ini yang dibawa sebagai hadiah untuk menuju surga. Dan itu adalah saksi beliau untuk bisa menemani teman-teman tradisi yang ada di Malang. Saya beserta Pak Robi, Pak Katam, ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Surabaya.
Surabaya adalah kisaran magnetis budaya. Surabaya adalah cedek karo wong dhuwur-dhuwur. Dari atam kita wong ngare, wong gunung iku mung trimo lek wong ya di sapa nek ora eling ya ditinggal. Bromo itu kan pintu gerbangnya juga Pasuruan, Lumajang sama Probolinggo. Tapi wis kena arek Malang sing dinas ndek Surabaya ya ora apa-apa. Herlino lah ya wong Malang. Iya Malang, betul. Yang menarik Topo Mini Desa, Mas. Semenjak adanya Mandala Pajaran itu di sekitar Pajaran nama-nama desa di Malang itu dinamakan tokoh-tokoh Panji. Misalnya Gunung Sari, Desa Regol Petrojoyo kalau di Solo. Desa Tamiajeng. Tamiajeng itu Tamiyawi. Jadi tokoh-tokoh Sekertadi. Lalu ada di zaman Singosari tokoh Kirana itu sendiri yang disponsori Proboretno. Itu adalah sebenarnya manifestasi perjuangan wanita seperti Condrokirono. Nah, cerita-cerita legenda ini bisa masuk dibuat yaitu cerita Babat Malang pakai topeng, yaitu kisah daripada Mayuh Roso dengan kebudayaan Madura, yaitu kebudayaan yang dari Sampang yang terkenal melawan Sumolewo yang membantai orang-orang Madura di Malang, yaitu Panji Pulang Jiwo. Dan dilalah secara bukti situs itu makamnya dimakamkan di belakang Dinas Pendidikan sekarang di Kepanjen, dulu di Kawajanan, yaitu makam Panji Pulang Jiwo dan Proborno beserta anaknya Panji Sosro dan sakjarane bisa. Sehingga Panjen jalannya adalah jalan Panji. Ada panggung karena di Jabung alus matine Panji Pulang Jiwo, dibuatkan boneka di atas panggung, ditarik panggungnya jatuh di Belumbang, karena di Belumbangnya ada terucuk pring apus sehingga gugurlah pahlawan-pahlawan. Nah, mengenang itu orang-orang sini pertunjukan ini memakai sebuah cerita ludruk dan cerita topeng atau cerita gendrung. Panji yang lain akhirnya seperti Jaran Kepang Malang, lalu gendrung di pondok-pondok pesantren kuno itu santri-santri dulu diajarkan, dikenalkan Panji itu lewat cerita-cerita Sri Sedono. Jadi kebudayaan transformasi Ramayana Mahabharata yang telah dicatur membuat awi tari cerita seperti cerita tutur gendrung. Yang menarik bahwa wayang Malang ini mempunyai filsafat. Filsafatin joget topeng mungu, dudu kumrembayeng tangan ombone jangkah, nanging ketarik podrating sliro saka gayane greget jero. Jadi menari topeng itu tidak hanya lambaian tangan atau lebarnya jangkah, tetapi ketarik dari kodrating sliro, ketarik dari kekuatan eksistensi tubuh manusia itu sendiri dari greget jero. Kalau Susan Kalinger mengatakan ini adalah inner depth, power, tarian dalam. Tanpa mengubah tarian dalam itu, lalu nenek moyang di Malang mempunyai filosofi. Dua adalah filosofi dalam, yang empat filosofi koreografis. Yang dalam itu adalah megeng dan mengku, yang luar majek, mapak, mingkal, dan mapan. Seorang penari topeng di Jawa Timur atau teman-teman yang murid-murid kepadepokan dari Inggris, dari Amerika, dari Hawaii, dari Jepang, dari negara-negara Australia, ini juga
tidak kami beri beban untuk menghafalkan filsafat. Karena apa? Biar mereka itu semakin kepingin tergelitik mencari. Setelah belajar koreografinya, mereka akan terpikirkan bagaimana filosofi topeng itu sendiri. Nah, ini yang diajarkan pada kami sehingga seorang dalang atau masyarakat-masyarakat tetua di Malang, Panji itu menjadi pedoman spiritual. Umpamanya seorang dalang ingin dalang arpi lungguh wis niating sun. Leang-leang gedeku kaya wayang lungguhku kaya Panji kang apit semar kelawan Bagong. Wong sak buana kabeh padha welas asih asya marang aku. Pengaruh kebudayaan Panji sampai menjadi bahan suluk atau puja sastra. Dan demikian di Madyapura. Madyapura itu adalah istrinya Udapati Kartolo. Di mana Udapati Kartolo seorang jaksa, panggonane tempatnya di Lumajang Tengah. Jadi bukan Lumajang tapi Majang Tengah. Sedangkan Pranajiwa itu adalah tempat untuk penangkaran kelangenan ayam hutan Panji. Bab Panji disebut Satrio Wono. Sebagai Satrio Wono, kebetulan saja Panji mempunyai ilmu yang sangat tinggi dari Narada. Gara-gara Panji itu kegilaan terhadap istrinya Panji Anggreni. Sudah tidak mau mencintai lagi walaupun membedah beberapa negara diberikan hadiah mendapat 40 wanita. 40 wanita itu tidak pernah disentuh oleh Panji. Nah, ini buktinya bahwa Panji konsepnya bukan Don Juan, bukan playboy. Tidak sama dengan Janoko. Nah, ini persoalannya. Lalu, Punokawan Panji. Ini penting. Panji ini di dalam filosofi seni rupa menjadi simbol gebyok atau Panji Sosi. Panji Sosinya Mojopahit. Sosi atau kuncinya itu Panji, sedangkan gembok kontolane ini adalah Semar dan Bagong. Loh, kenapa kok Semar Bagong? Karena ini adalah cerita Malang, cerita Kanjuruhan, cerita Singosari, bukan cerita Majapahit. Kalau Majapahit sudah berpindah Gajah dan Boyong. Itulah sebenarnya bahwa kemunculan kidung yang dibangun oleh Raja Kertanegara ini memang benar-benar ada. Cecep Ber ternyata tidak ngawur. Jadi tahun 1275 kalau ayahnya Wisnuwardana membuat tontonan Kinarya Tuntunan, ceritanya isi Ramayana, medianya itu topeng, tetapi Kertanegara tidak mau begitu. Ceritanya harus cerita leluhur dewe. Jenggolo, Kediri, Urawan, Singosari. Oleh karena itu, dari mana pertunjukan Malangan ini dimulai? Ternyata Dwi Cahyono, arkeolog UM Malang, mengatakan bahwa ada dua prasasti yang mendukung. Yang pertama adalah prasasti Himat, yang kedua prasasti Dinoyo A. Di dalam prasasti Himat, ini menunjukkan adanya sebuah pertunjukan yang dengan media itu tapel yang disebut matapukan untuk penghormatan kepada pemberian tanah Sima. Lalu Dinoyo A yang dikeluarkan oleh istana Empu Sendok. Ini menceritakan sebuah pertunjukan ada kata-kata juruning mangrakat. Tadi kata rakat itu adalah topeng atau raket atau tapel. Nah, kalau topeng sebagai tapel atau di Bali disebut patapela. Jangan-jangan nama Tumapel itu sendiri ilhamnya adalah penari topeng itu sendiri. Buktinya apa? Abad 8 Prabu Gajayana mengadakan puja sastra melalui seorang syaman, petua atau dalang.
yang disajikan dengan wangi-wangian, topengnya kayu cendono arum cendono wangi, diiringi gongso. Gongso ini 3 nada. Nada Ji, nada Nem, nada Mo. Belum lengkap 5 atau 7. Inilah disebut Prabu Joyoboyo ketika di Mamenang abad 9 menyebut gamelan Malang itu gamelan soko Suwargo. Gamelan dari Suwargo. Orang Malang antropologinya bukan Lukananta. Tetapi orang Malang antropologinya adalah gamelan Semororomyong atau gong menari sinang yang ada di Suwargo Bandang. Suwargo Bandang mana? Gunung Semeru. Suka berbunyi di angkasa raya. Dan sampai ada mitos di Candi Kidal, di sekitar Candi, di Kutukan Mbah Joyo, orang-orang Kidal tahun 50-an tidak perlu menyewa gamelan lagi, karena gamelan itu ada di situ. Persis seperti gamelan Bajul Segoro di Bojonegoro. Nah, situs-situs tentang musik ternyata prasastinya dikacau. Seperti pendil susu ibu. Bahkan diperkuat oleh megalitikum di Ketawang Gede sebagai umpah kerajaan. Umpahnya kerajaan ini dari bentuk watu gong. Oleh karena itu kami membuat suatu statement bahwa topeng ini adalah budaya akarnya Malang. Sekarang pun orang meninggal dunia iki yo sik nganggo topeng, walaupun topengnya tinggal kapas, tapi minyak cendonone ora iso ilang. Dan Gunung Cendono di sekitar Dinoyo dan Batu sekarang masih ada. Bahkan raja sendiri hormat kepada Kumbayoni membuat patung Resi Agastya dari kayu cendana. Abad 8 itu tentang relief patung dan petopengan sudah tinggi. Cuman bagaimana caranya? Setelah periode perkembangan kita dibuktikan oleh sejarah mulai dari kebudayaan center worship, yaitu kebudayaan tentang arwah, diteruskan Atapukan Prasasti Jaha, zaman Kediri itu Wayang Wang dan Singosari. Di Singosari muncul juga Kidung Panji, lalu Mojopahit ini Patapelan dengan raketnya. Abad ke-16 Kidung Sunda disebut Patapelan. Abad 16 Pararaton disebut Atapukan. Abad ke-16 permulaan Islam masuk ke Jawa baru disebut wayang topeng. Di Banten disebut raket. Pertunjukan istana itu senternya adalah mall. Lalu kemudian yang di kerakyatan, karena pada waktu abad ke-17 sudah ada mulai ketindih ekonomi, terjadilah ngamen nang Brangbulon. Jadilah topeng Klaten, ke Bantul jadi topeng Bantul, ke Pasundan menjadi Lemah Dhuwur, jadi topeng Banjet, sampai ke topeng Betawi. Oleh karena itu teman-teman budayawan di Malang meyakini bahwa Malang adalah pusat peradaban kebudayaan Nusantara. Saya kira ini diterima dan tidak, kami minta saja diikhlaskan. Karena nenek moyang kita sudah mengakui seperti ini. Dan gulung gemeknya adalah Malang. Ketika penelitian Panji tahun 2001, Padepokan bisa mengumpulkan topeng-topeng se-Indonesia. Itu juga didukung oleh teman-teman masyarakat seni pertunjukan Indonesia dan SMKI maupun Pepadi. Wayang kulit se-Indonesia, tari se-Indonesia. Tetapi kembali lagi, program payung nih. Seakan-akan pejabat itu orang matur nuwun. Bupatinya meneng-meneng baik. Karena bupati nggak sempat lagi untuk ngopeni kebudayaan, 5 tahun ganti. Nah itulah suatu keluh kesah saya.
Akhirnya kita menggantungkan orang-orang akademisi untuk meneruskan perjuangan literer. Supaya literasinya itu jelas, cetok. Orang alur. Dan Nuwun Sewu yang berbicara ini adalah roh daripada keturunan wayang topeng Malang. Kami tidak bisa cerita banyak, oleh karena itu Japanse Portoningen menyebutkan bahwa tahun 1928 bahwa topeng Malang itu terkenal di Pucang Songo, distrik Kawas Danang Tumpang, yang Kawas Danang Tumpang itu wilayahnya, ranahnya sampai Polowijen, di mana Mbah Boyo Reni itu sendiri berada. Itu buktinya bahwa Tumpang itu gedung Danto, pusat dari perkembangan Tumpang. Apalagi Prasasti Himas itu tempatnya tidak jauh dari Walandit. Menurut di dalam buku Prasasti Walandit, persengketaan tanah antara Himas dan Walandit itu dimenangkan oleh Walandit. Nah, Walandit itu sendiri tempatnya adalah perbatasan Desa Jabung dan Kecamatan Singosari. Banyolan ada juga di Malang. Mandala-Mandala Kusumawardhani ada di Malang. Sang Hyang Batur zaman Mojopahit juga ada di Malang. Oleh karena itu, saya mohon pendapat teman-teman bahwa Malang sebagai pusat peradaban kebudayaan Nusantara tadi tidak ditengarai itu ngawur, tetapi memang berdasarkan begitulah cerita yang bisa kami petik dari sejarah perkembangan cerita topeng Malang itu sendiri. Jadi, nek arepe pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, nanggapo lakon sayembara sodolana. Insya Allah, siapa saja yang bisa memetik filosofi sodolanang akan terpilih pilkada dan pilpresnya. Terima kasih, Mas Henry. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Soleh, luar biasa. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi nanti dilanjutkan aja. Ini karena kebetulan di tempat saya sedang adzan. Saya lanjutkan aja langsung ke Pak Robi dulu. Silakan Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Salam. Terima kasih saya mendapat kesempatan untuk menampilkan apa yang mungkin saya ketahui, dan terima kasih. Dan tadi Pak Soleh ini guru saya, narasumber saya, sehingga kalau pengen data itu ya sudah ke Pak Soleh lengkap. Namun apa yang dapat saya sampaikan, mohon izin untuk share screen. Bisa ya Pak Edri? Pak Edri? Oh, ya. Saya menyampaikan apa yang mungkin dari beberapa tahun ini sebagai peneliti topeng saya kemukakan pada kesempatan ini adalah Panji dalam wayang topeng malam. Ya, dilanjut. Andri. Slide berikutnya. Ya. Panji ditemukan dalam wayang topeng ini. Saya akan mengemukakan bahwa Panji atau lakon Panji sudah dibahas secara mendalam
dan meluas di forum ini, termasuk yang dikemukakan Pak Soleh tadi, baik yang dibahas secara ilmiah argumentatif atau opini atas pengalaman dan pendalaman oleh berbagai pengamat Panji. Saya membatasi tidak masuk ke ranah polemik, tetapi hanya mengemukakan hasil kajian yang lebih dari 20 tahun ini menjelajah ruang budaya masyarakat topeng di Malang, Jawa Timur. Berbagai hal yang telah memberikan pelajaran yang menarik, utamanya dari sudut pandang kajian strukturalisme simbolik atau strukturalisme estetik. Panji dalam wayang topeng Malang. Panji dalam wayang topeng, Panji dalam lingkup ruang budaya masyarakat topeng di Malang adalah lakon yang berorientasi pada karakteristik kebangsawanan. Bukan Panji dalam lingkup sosial kerakyatan. Hal ini saya tegaskan lebih dahulu agar sepakat memperhatikan melalui pemahaman tersebut. Semua Panji yang hadir dalam ruang panggung pertunjukan topeng Malang merefleksikan Panji sebagai seorang satria, bukan Panji yang menyamar menjadi rakyat. Hal ini saya tegaskan lebih dahulu agar benar-benar fokus dan memperhatikan sebagaimana yang saya maksudkan. Dipersilakan. Kehadiran Panji dalam ruang sosial masyarakat Jawa. Ada dua ruang sosial Panji dalam masyarakat Jawa. Panji dalam ruang sosial bangsawan, yaitu di lingkungan para bangsawan setingkat bupati dan kerabatnya, sehingga ditemukan figur seniman topeng yang bernama Reni yang mengabdi pada Bupati Malang. Tadi sudah disinggung oleh Pak Soleh. Ini ada pertanyaan, kenapa? Panji dalam ruang sosial kerakyatan, Panji dalam ranah ini tidak terdapat dalam wayang topeng Malang. Artinya cerita-cerita model ande-ande lumut, ketek ogleng atau entit itu tidak ditemukan. Panji sebagai ideologi. Panji yang diyakini sebagai orientasi ideologi sehingga digambarkan secara simbolik. Panji sebagai satria pembasmi kejahatan ini, kalau kita temukan ini adalah transformasi dari budaya wayang Purwo. Panji sebagai lambang kasih sayang, ini adalah transformasi dari epos Ramayana. Panji sebagai pahlawan ini ditemukan dalam karya sastra, hasil-hasil penelitian yang sudah dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji sastra. Panji sebagai raja yang bijaksana ini merupakan halusinasi sosial masyarakat Jawa yang merindukan Ratu Adil. Lanjut. Raut wajah topeng Malang. Raut wajah topeng Malang memiliki orientasi pada wayang kulit. Artinya masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya bangsawan. Artinya wayang kulit itu transmisi. Utamanya yang ditampakkan pada bentuk alis, mata, hidung, mulut, kumis, dan orientasi ornamen-ornamen tertentu. Bahkan ditengarai dasar dari raut topeng utamanya alusan berorientasi pada wajah patung Buddha. Opini tersebut lepas dari setuju atau tidak. Yang jelas topeng Malang menunjukkan pada orientasi ideologi dari gambaran pola yang ideal dan estetika klasik. Tidak selalu berhasil karya topeng dari pengukir topeng di Malang, tidak ditemukan orientasi ideologinya. Hal tersebut bisa jadi karena faktor alat dan keterampilan. Yang ini adalah nanti kalau kita menemukan topeng Malang itu tidak seperti wajah Buddha,
itu kemungkinan ada faktor teknis. Lanjut, Panji sebagai model transendental. Selama mengkaji memahami adanya lakon Panji di Malang sebagai model yang bersifat transendental, artinya orientasi vertikal lebih utama ditekankan pada masyarakat pendukungnya, sehingga lakon yang ditampilkan menunjukkan pembentukan orientasi ideologi kebangsawanan, sehingga mengharapkan masyarakat menjadi terobsesi dalam meningkatkan status sosial. Tidak hanya menjadi masyarakat petani saja, namun petani yang memiliki derajat yang setara dengan kaum bangsawan, setidaknya pikiran. Hal ini yang menjadi argumentasi saya bahwa lakon Panji di Malang bukan lakon yang bersifat kerakyatan atau lakon yang berorientasi pada model imanensi. Lanjut. Mas Hendri, fungsi seni pertunjukan wayang topeng. Sebagaimana fungsi wayang topeng Malang adalah untuk ritual suguh punden, artinya digunakan untuk memuja roh leluhur. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai hiburan. Selain daripada itu digunakan sebagai ruatan untuk masyarakat di Malang bagian timur. Sudah dijelaskan dengan Pak Soleh. Arti sebagai tolak barak yaitu untuk media permohonan agar terhindar dari segala mara bahaya atau imunitas sosial. Jika sebagai bentuk pertunjukan yang dimaksud sebagai ungkapan simbolik, yaitu pada waktu menyelenggarakan hajat pernikahan, maka lakon Rabine Panji menjadi sebuah sukacita masyarakat desa yang tidak bisa secara langsung menyaksikan Panji, pangeran yang dinikahkan itu pada zaman dahulu. Jadi kalau nggak sempat lihat Panji waktu menikah, ya lihat aja wayang topeng gitu aja ya. Lanjut. Mendamaikan konflik ini, beberapa yang telah dikemukakan bagian akhir ini adalah temuan-temuan saya. Kehadiran Panji yang terkait dengan hajat hidup masyarakat desa adalah upaya untuk mendamaikan konflik, karena ada dua entitas yang selalu berlawanan untuk meminta tindakan agar mampu diseimbangkan, yaitu kasar dan halus. Keduanya menjadi estetika jika disatukan. Hal ini yang dapat dipahami sebagaimana topeng dan penarinya, yaitu yang dipahami dengan istilah setangkup. Seperti pintu orang Jawa yang disebut kupu tarung. Istilah kupu tarung juga digunakan untuk pola perang wayang kulit Jawa Timuran. Hal ini yang menunjukkan konflik. Konflik menjadi pemahaman yang hakiki dalam kehidupan. Misi tersebut diusung oleh lakon Panji sebagai upaya untuk membuat dunia menjadi stabil dan seimbang. Jika diperhatikan dari latar sejarah munculnya isi dari lakon Panji pada masanya adalah upaya mendamaikan konflik antar saudara agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Panji Asmorobangun dan Dewi Sukasari disatukan. Sungguh pun pernikahan mereka sebenarnya tabu dalam pemahaman masyarakat Jawa yang disebut dadung kepuntir. Lanjut, terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Berbagai hal yang mungkin nanti akan bisa menjadi pemicu diskusi, dipersilahkan. Dan kekurangan-kekurangan dari apa yang mungkin saya sampaikan sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Soleh. Tadi saya sebetulnya mau komentar soal Pak Soleh, tapi karena ada adzan. Sebelum dibuka dilanjutkan dalam tanya jawab, ada hal yang saya ingin katakan. Ketika saya mempublikasikan acara ini, itu saya menyebut di Malang hanya tersisa 2 grup wayang topeng. Tapi ternyata kemudian statement ini
protes oleh orang Malang itu, dan itu akhirnya kemudian saya muat di website brangwetan.id. Saya diberikan catatan bahwa sekarang ini ada 12 grup wayang topeng di Malang yang masih eksis ya. Padahal dulu zamannya Pak Soleh tadi bilang ada 200 grup ya. Saya bacakan aja untuk referensi. Yang pertama adalah grup topeng Madyolaras Jatigui, pimpinan Pak Susilo Hadi. Kemudian topeng Keranggan, pimpinan Pak Kasiman. 3, topeng Senggreng atau Bayu Chandra Kirana. Yang keempat, grup topeng Precet atau Margo Utomo. Yang kelima, grup topeng Darmo Langgeng di Jabung. Yang keenam, pasukan Gunung Jati, Jabung. Ketujuh, grup topeng Duet di Jabung juga. 8, grup topeng Tumpang Mangundarmo punya Pak Soleh. Yang 9, grup topeng Setyo Tomo Gelagah Dowo. Yang ke-10, grup topeng Pakisaji atau Asmoro Bangun punya Suroso atau Handoyo. Yang ke-11, grup topeng Galuh Chandra Kirana, pimpinan Mbah Jiono. Ke-12, grup topeng Pijiombo dari Gunung Kawi, pimpinan Mbah Harsoyo. Ini yang nampaknya kurang publikasi, jadi yang saya tahu cuma 2. Saya mohon maaf kalau ternyata Malang masih banyak grup wayang topeng. Baiklah, saya buka kesempatan barangkali ada yang ingin berkomentar atau menambahi. Ya kalau belum saya pancing aja dulu. Pak Soleh, bisakah dijelaskan sejak kapan grup wayang topeng itu hanya membawakan cerita Panji? Apakah dulunya itu macam-macam cerita gitu, Pak? Jadi sejak kapan dan kemudian apa alasannya kok memilih hanya Panji saja yang dipentaskan gitu, Pak? Monggo Pak Soleh. Pada zaman periode Pucang Songo dan Pucang Songo? Ya, Pucang Songo dan Wangkal. Oke, ya. Itu ada 4. Jadi yang pertama cerita Kasultanan itu adalah Panji. Cerita Kabrawijayan itu Umar Moyo, Umar Masdi, Jamar Wulan, Minak Jinggo. Kemudian cerita Mena yang berkembang di Kopral Sukowilangun. Ini cerita Umar Amir, Umar Moyo. Lalu cerita sinkritisme antara wayang kulit dan wayang topeng gara-gara pegunungan tidak boleh menggelarkan wayang kulit. Akhirnya Ruwatan, Purwokolo ini juga menjadi cerita. Tadi ada 4 lakon, Mas. Oke. Tapi yang sekarang ini hanya Panji aja ya? Kemungkinan dalangnya atau dari Sukowilangun sendiri tidak bisa berkembang ya. Karena titipannya dari Sunan Kalijogo di era perkembangan Cirebon dan di Jawa Timur Demak. Nah, cerita tentang itu rupanya, maaf Mas, Panji ini cerita Kapitayan. Jadi Panji itu adalah Jawa. Sehingga orang Jawa orang pinter dalil. Jadi tidak lakon-lakon dari Mena. Sehingga kurang perkembangannya. Oke, satu lagi Pak Soleh. Apakah dari 12 grup wayang topeng yang ada di Malang ini semuanya hanya mementaskan cerita Panji? Ya, tapi sekarang mulai adanya sentuhan-sentuhan, Mas. Jadi sudah mulai ada cerita carangan. Oke. Ya, cerita Bapang kawin itu tidak ada. Karena sutra Suryo Widominarto dibuat Bapang Rabi. Lalu kemudian, maaf, ada topeng yang belum tertulis di sini, yaitu topeng Darmo Langgeng itu di Kubu Gunung Jati Jabung. Terus topeng Jabung juga bernama
Gunung Sari di Bulura. Kemudian untuk topeng anak-anak diprakarsai oleh preman-preman mengajar dari gubuk baca mantren di pondok. Ya, anak-anak pondok sekarang sudah bergeliat untuk membuat topeng budaya sampah plastik dan sebagainya. Dan topeng Wonosari itu dari Kedampul. Yang kata topeng Wonosari. Kemudian koreksi, Sri Margo Utomo bukan dari Precet, tetapi dari Gelagah Dowo. Terus ada wayang topeng, tinggal penarinya saja, yaitu di Sumber Jambi, di Karanganyar, di Wangkal, dan di Kedo Ombo, wilayah Tengger, sama Wonokerso. Jadi Wonokerso diangkat oleh Probolinggo. Nah, saple guru-gurunya, topeng-topengnya, gerak tariannya, kostumnya juga dari Krakatau, dari Sri Margo Utomo. Lalu yang di daerah selatan, di samping Lowok tadi, sudah terjawab ini. Untuk di Kota Madya pernah muncul, tetapi dilaksanakan oleh guru-guru, tetapi tidak kuat, akhirnya meninggal. Lalu kemudian juga grup-grup komunitas-komunitas mahasiswa yang di UM, yang dulu STK, BKK, lalu menjadi Asri Kusuma. Ini juga mempunyai komunitas-komunitas mengatasnamakan topeng. Tapi tidak kuat lama. Ini juga di Indinoyo itu ada yang menarik. Seorang penari Gunung Sari, gara-gara ramainya informasi tentang petopengan, beliaunya tidak tersentuh. Akhirnya topengnya itu dikekeri Gunung Sari itu disampaikan kepada keluarga. Lamun ingsun nemai dina perdoto, lek aku mati, topengku iki pendemen pisan dadi siji. Bene dadi siji karo mangkele atiku. Jadi kurang. Oke, terima kasih Pak Soleh. Jadi ternyata dari 12 grup tadi masih ada lagi, ada tadi sebut ada 8 ya. Jadi ada 20 grup topeng di Malang ya sekarang. Pak Robi bisa menjelaskan Pak, apakah dari grup topeng, wayang topeng yang ada di Malang ini semuanya mementaskan cerita Panji? Atau gimana menurut pengamatan Pak Robi? Terima kasih. Selama ini saya amati memang menggunakan cerita Panji. Kalau tidak artinya Panji yang saya maksudkan ini adalah mewakili budaya bangsawan. Walaupun dikreasikan Pak Soleh beberapa menggarap topeng baru, tapi ceritanya juga arahnya ke transendental, menceritakan para dewa. Nah, ini yang mungkin menjadi satu pemicu diskusi yang menarik sebenarnya. Kenapa itu menjadi sangat bertahan? Apakah dari ketidaksadaran sosial kita sehingga kita tetap mewadahi lakon-lakon Panji itu sebagai sesuatu yang memperkuat mentalitas masyarakat di Malang. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan sebenarnya. Kalau membicarakan tadi tentang cerita-cerita Menak, saya mendengar dan saya juga pernah terlibat dalam tim rekonstruksi cerita Menak itu, tapi ya tidak berhasil gitu. Artinya kan memang tidak potensial untuk berkembang. Nah, saya kira selama ini itu.
kalaupun ada modifikasi tertentu ya tetap ada pada ranah Panji. Saya kira itu. Oke, satu lagi Pak Robi, ini menarik. Sebetulnya sepengetahuan saya ya, artinya sependek yang saya tahu, cerita Panji itu selalu menampilkan Panji bukan sebagai bangsawan, sebagai rakyat jelata gitu loh. Tadi Pak Robi menyebutkan justru di Malang Panji sebagai bangsawan. Nah, pertanyaan saya, mengapa kok begitu Pak Robi? Iya, artinya di Malang cerita-cerita itu tidak menunjukkan bahwa ada nama Panji yang tidak menggunakan Panji Asmorobangun, nggak ada. Kok pakai Panji? Kok nggak pakai apa itu Pitono atau Kabul atau siapa? Nggak pernah. Panji nggak pernah menggunakan nama selain Panji Asmorobangun. Nah, itu saya katakan bahwa kita tidak punya tipe cerita yang kerakyatan seperti Ketek Ogleng tadi saya sebutkan, Ketek Ogleng, kemudian Entit, Andi-Andi Lumut, itu enggak ada. Ya, kenapa? Kenapa kok begitu? Nah, itu menjadi pertanyaan. Menjadi satu tema penelitian, jangan di sini. itu satu apa itu poin diskusi yang menarik sebenarnya. Kenapa itu? Apakah ini memang alami semuanya? Nggak mungkin dalam pemahaman metodologi penelitian nggak mungkin itu semacam itu. Ada sesuatu dan itu menarik. Oke. Ya mudah-mudahan ada yang tertarik meneliti untuk tesis atau doktoralnya. Baiklah, saya buka kesempatan untuk yang bertanya. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Makasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Robi, ketemu lagi. Lama nggak ketemu, Mas. Selamat. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan saya. Banyak ya tentang apa itu di desa-desa maupun dimanapun, kalau topeng itu biasanya berdasarkan cerita Panji. Ini Pak Robi yang ahlinya penelitian topeng ini ya. Termasuk di daerah saya di Blora itu cerita Barongan itu yang dulunya Murwakala kemudian berubah menjadi Panji. Nah, persebaran Panji ini yang menjadikan suatu hal menarik di Malang itu. Ini Pak Robi, mungkin ke Pak Soleh, karena saya pernah diskusi juga Pak Soleh dulu, kenapa wayang Panji itu. Saya tanya, mungkin Pak Robi kan ahli juga penari, Pak Soleh juga penari. Ini perlu dicari bagaimana berapa karakter dalam pemunculan cerita Panji itu menjadi sebuah bentuk karakter, motif karakter gerak itu. Karena kalau di Jogja itu ada kampung, ada bapang, ada kinantang. Kalau di topeng bagaimana itu Pak Soleh ataupun Pak Robi? Itu terima kasih ini sebagai suatu dasar, karena mahasiswa saya yang S2 juga kemarin mengambil wayang topeng Kedung Monggo itu menjadi sebuah pijakan dalam suatu penggarapan topeng gitu. Ya, monggo Pak Robi, bagaimana itu, berapa karakter dan karakter mana yang menjadi suatu pedoman yang kokoh yang sampai saat ini menjadi dasar dalam wayang topeng itu. Terima kasih matur nuwun Pak Hendrik. Oke, monggo langsung dijawab Pak Robi. Mungkin Pak Soleh, karena Pak Soleh dalang itu kan yang ngamati langsung gitu. Kalau yang nari kan nggak merasa. Jadi kalau dalang itu mesti tahu, oh ini ya itu. Ya, monggo Pak Soleh. Oke, silakan Pak Soleh yang jawab. Pak Slamet matur nuwun. Karakter itu kita amati dalam transformasi pencerahan di dalam menyungging topeng untuk menuju ke karakter itu ada 5 kasukma. Warna putih dari sukma luhur, tadi warna putih. Kemudian warna kuning dari sukma wasesa. Jadi warnanya itu agak meriah, agak membakar imajinasi untuk mejeng, dandan,
keindahan asmara dan sebagainya. Sukma yang karakter yang warna merah itu dari Sukma Purba. Sukma Purba itu merah. Nah, analisanya pemarah, panas bulanan, juga orang yang gampang tersinggung, orang yang sering tidak mau dengan ada pitutur-pitutur yang becik. Keempat adalah Sukma Langgen yang berwarna hitam, seperti tokoh Lembu Amijoyo itu warna hitam, tokoh Dewa Wisnu itu hitam. Nah, untuk Panji warnanya apa? Panji ini disebut Sukma sejati campur dengan Sukma Wasiso. Antropologi Malang bukan hijau di tengah-tengahnya, jadi setelah putih wetan, abang kidul, kuning kulon, lor ireng, sing tengah itu biru. Nah, birunya biru ke kuning-kuningan, Sukma Jati bercampur dengan Sukma Wasisa. Nah, misalnya di sini adalah antagonisnya itu adalah dilakoni ada watak budi luhur, Panji, Sekar Taji, Gunung Sari, raja-raja Jawa, baik itu Jenggolo, Kediri, Kurawan, dan Singosari. Sedangkan tokoh yang protagonis, yang antagonisnya itu adalah cerita-cerita Sabran yang dipimpin oleh karakter merah dan karakter ungu dan macam-macam. Ini karakter Brom. Ini disponsori oleh Prabu Klono. Nah, Klono dari Empat Puluh Kerajaan, Klono Sewandono itu berwarna merah darah. Klono muda, anaknya Raden Panji berbeda. Kalau di selatan namanya Gurawongso, tapi di Jabung namanya Panji Klono Imantakiur. Ini adalah merah muda. Bapang juga begitu. Bapang ada 3 hal yang disenggreng. Ini Bapang Klono Joyo Leksono, di Kedung Monggo Joyo Asmito, Joyo Leksono, Joyo Sasmito, dan di Jabung di Krakatowo ini adalah Bapang Angun-Angun, warnanya sudah merah muda, bukan merah gelap lagi. Itulah karakter-karakter yang bisa dipakai. Nah, ini kita buktikan juga pada tarian ritus, tarian ruatan Srimpi Limo. Srimpi Limo itu adalah simbol putih, wetan, sekorone santen, manukane kuntul, dan sebagainya. Lalu yang itu berwarna putih, yang selatan warnanya merah, barat warnanya kuning, yang di utara warnanya hitam, dan di tengah itu biru. Sama dengan filosofi Madura. Tidak mempunyai filosofi hijau. Hanya biru. Itulah. Jadi Solo ini ada simbolnya Parianom, kuning sama hijau. Sedangkan Malang ini warnanya banyak biru dengan putih, ditambah merah. Nah, sehingga karakter ini juga mewakili daripada pemeranan. Lalu adalah studi pencerahan karakter. Namun dibangun lagi Pak Slamet, semenjak kita mau membuat topeng, itu sudah diruntut dengan upacara yang namanya budaya uger, memilih kayu, dan ada sesaji kinangan. Ini memang dari guru-guru pengen order kinangan, karena kinangan itu sendiri putihnya teko apu, kuningnya teko
abange saka gambir, irenge saka susur, dan di tengah-tengah itu hijau. Dari sedulur papat kalimo pandar. Oh, I see. Ini mengingatkan kita kepada Serat Centini bahwa dikidungkan di dalam itu sebagai roh mukdas. Roh mukdas warananing warono, warono waraning pribadi. Nah, pribadi siapa? Ya pribadi karakter topengnya itu sendiri. Nah, ini satu contoh di dalam Surat Centini. Pupuhnya Esmerondono. Jajar Jenggolo Kediri, Gaupeng Panji Kirono, Sasulah awane topeng, topeng warananing roh mukdas, warananing yang karono, warono tanpa pribadinanipun, warono tanpa karono. Jelas sekali di dalam buku Negara Kertagama dan Centini ini sama-sama menguatkan untuk memulai studi karakter itu memang melihat dari roh mukdas dulu. Roh kasar yang dijiwai oleh krono, ungkapannya yang menjadikan sesuatu perseptif prajuritnya ya kasar-kasar, seperti para demon-demon, buto-buto, maksud saya. Baik, saya kira itu dulu dari jawaban saya. Nanti untuk studi karakter ini memang berkaitan dengan pertama kali kita akan membuat topengnya. Dan saya masih setuju, tolong Pak Slamet nanti untuk mengidentifikasi karakter Panji, ini melihat Arjuna dahulu. Karena apa? Jenggolo tidak mempunyai anak, menjelembih kuda, mengadakan upacara Aswaweda. Akhirnya di kayangan Kocak Gunjing yang sowan arwahnya Janopo, Sembodro, Agnonowati, dan Tombo. Akhirnya Arjuna turun ke Jenggolo jadi Panji, kemudian Sembodro turun ke Kediri jadi Condrokirono, Agnonowati turun ke Jonggolo jadi Ragil Kuning, Sombo turun ke Kediri jadi Gunung. Nah, itulah bahwa kenapa kok Sogami jadi perkawinan darah biru ini memang sudah terbentuk dari kebudayaan Terangkonar. Oleh karena itu pencerahan karakternya menurut Sunarto Timur bahwa topeng Malang itu pipih kewayang-wayangan. Persis apa yang dikatakan Pak Robi, tidak bisa meninggalkan tentang kebudayaan tatahan wayangnya. Terima kasih Pak Slamet. Matur nuwun. Gimana Pak Slamet? Sudah cukup jelas? Iya. Sekali lagi saya pengen tahu ini kan saya pernah baca aja, mumpung ada Panji nih. Kemarin pernah lihat itu tentang titiknya Wisnu dengan Panji itu. Gugurnya itu matinya istrinya Panji Anggraini itu. Kemudian Panji jadi Liwong itu kan, kemudian ada masuk dari pulau-pulau yang lain, dari Makassar, dari apa itu untuk mengayunkan Dewi siapa saya lupa itu gimana Pak Soleh itu masuk carangan apa itu masuk pakem itu kayaknya itu. Pak Soleh atau Pak Robi monggo. Yeah. Terima kasih Pak. Babonnya adalah cerita Palembang. Panji di antara sastra yang terkenal itu adalah menurut Raden Ngabei Renggawarsito itu adalah cerita-cerita dari Palembang. Karena persis cerita di Jawa dan puncaknya
pada tahun 87 saya minta tolong Pak Robi untuk menemani saya gawe Panjireni. Ternyata sekarang membooming. Panjireni menjadi pusat kajian wayang topeng, pembelajaran dalang, tari, dan cerita naskah baik di UNESA maupun di STKW atau sekolah-sekolah kesenian. Bahkan dengan bangganya lakone yang ngono, dalangane yang ngono, dari Padepokan Sri Mangun Darmo ini diusung ke Taman Mini. Yang menarik lagi, Mbak Lydia Kevin. Mbak Lydia Kevin kan pada saya, Panjireni Mas, setiap hari diputar di musim gamelan kolen. Makanan. Orang kegiatan gamelan Panjireni itu wis jadi contoh. Nah, rupanya cerita ini memang bukan hanya menarik karya saya Panjireni, Padepokan Sri Mangun Darmo saja, tetapi Ronggo Warsito ini sudah menyuarakan bahwa itu memang cerita menarik Panjireni Pak Slamet. Nah itulah sehingga maaf yang tadi ditanyakan tadi masalah apa Pak Slamet? Masalah itu apa? Anggreni itu meninggalnya istrinya apa? Panji itu kemudian Panji itu ada yang menyangkit Panji itu titisan Wisnu di sana. Terus kemudian tidak mau apa? Terus ketemu sama Condokrono itu. Kemarin saya kan, nah, itu babonnya di mana itu? Di dalam Panji Palembang. Yeah. Wisnu turun ke dunia, Dewi Sri juga turun ke dunia. Pada waktu turunnya ke dunia itu mestinya jatuh ke Sekartaji, anak raja, panistisnya Dewi Sri keliru. Pati. Kanannya Pati. Tapi itu juga dua versi. Yang satu itu versi Istana, anak Ibu Dono Worowarso, yang satu anaknya tinggi, lurah ketika Panji bebedak. Tapi yang dipersoalkan di situ adalah salah nitis. Jadi persepsi salah nitis itu bisa saja terjadi. Kayak lakon Romo Nitik itu harus ada yang mau melbunan gone anak-anak Pendowo tidak cocok dan akhirnya nitiplah ke Abimanyu misalnya. Itu menurut saya dari transformasi arwah itu tetap berkata. Kenapa? Di dalam Dewi Sri itu sendiri, Sri Joko Sedono ini tidak mau kawin, Dewi Sri juga tidak mau kawin. Itu ceritanya. Anaknya Sri Mahapunggung, Siman Makukuan. Setelah ada lahirnya Panji, mewakili suci mendapat wangsit supaya Panji Amiluhur kawin dengan putri dari Kamboja, dari Keling. Ini menurunkan Dewi kawin dengan Wisnu. Di tengah jalan itu ada batu yang bersinar. Akhirnya Sakenares minta batu itu dipecah. Ketika dipecah di situ ada kodok dindang. Sing dadi kodok dindang itu Bathara Wisnu. Di Gunung Jambangan, Kulone Semeru, Jati Pitutur dan Pitutur Jati ini mencari momongan Wisnu dengan Sayembara Panji Liro. Lah Panji Liro ini di sini menjadi Panji akhirnya dikonotasikan sebagai gendero. Gendero biru diterbangkan ke angkasa raya jatuh di Keling dan menimbulkan wabah penyakit. Akhirnya tidak ada yang bisa disayangkan Sakyaningrat sebagai hadiahnya. Prabu Amiluhur lah yang bisa menyebut. Jadi Panji ini memang perkawinan antara Jawa dengan Hindia depan. Itulah budaya-budaya yang terjadi di zaman Jawa Timur dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh. Ini ada link daftar hadir. Silakan kalau yang mau mengisi untuk supaya ada dokumentasi kami dan juga nanti akan dikirim sertifikat secara langsung. Silakan. Apakah ada lagi yang berkomentar atau bertanya? Monggo, masih ada waktu 25 menit. Silakan.
Bu Nuria atau Pak John Patterson mau berkomentar? Ini ada Pak Rudi. Pak Rudi langsung bicara aja Pak Rudi, silakan. Jadi di chat ini. Silakan Pak Rudi. Ini Pak Rudi di chat atau saya bacakan? Pak Rudi. Halo Pak Rudi, mana Pak Rudi? Oke, saya bacakan aja, mungkin nggak dengar. Mungkin bisa dijelaskan topeng Panji Malang merupakan bentuk 3 dimensi dari wayang yang 2 dimensi, ataukah malah sebaliknya? Jadi mana lebih dulu, dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, ataukah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi? Silakan, Pak Robi dulu, silakan menjawab. Oke, terima kasih. Mikirnya tidak begitu saya. Topeng itu prototipenya adalah wayang kulit yang di 3 dimensikan. Jadi bukan dibolak-balik, artinya nanti akan menanyakan dulu topengnya atau dulu wayangnya. Wayangnya. Itu nanti jadi kayak telur. Itu penelitian nggak seperti itu kalau mikir saya gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Artinya analisis itu mengarah kemana? Artinya di Malang itu pola pembentukannya nanti sampai geraknya macam-macam itu ternyata lebih banyak didukung oleh wayang. Sehingga saya katakan bahwa di Malang itu budayanya bangsawan, bukan budayanya kerakyatan. Jadi topeng ini adalah warisan dari tradisi besar, bukan ditumbuhkan dari tradisi kecil. Maka kreasi-kreasi, gagasan-gagasan itu mengarah ke sana, termasuk Pak Soleh juga. Artinya kalau sudah berkreasi gitu, kemungkinan saya sebagai peneliti tidak akan mengkritisi itu, karena itu otentik, enggak boleh diracuni. Hal yang murni dari ekspresi itu akan menunjukkan bagaimana ketidaksadaran sosial itu tumbuh sebagai sebuah ekspresi, dan itu akan dicari dan kemungkinan menjadi bagian yang sangat bagus melihat bagaimana sebenarnya ruang budaya masyarakat Malang itu dibentuk. Nah, hal semacam itu saya katakan bahwa yang namanya topeng itu terinspirasi dari wayang kulit, termasuk jumlah segitu banyaknya topeng yang diminta waktu itu. Kalau mungkin Pak Soleh nanti bisa mengemukakan sebenarnya lebih banyak dari Pak Soleh ketimbang yang diidentifikasi oleh bentuk topeng di Kedung Monggo dulu waktu tahun sekitar 76 itu hanya 65, tetapi sekarang sudah berkembang sampai lebih dari 70, lebih kira-kira 76 itu ada. Ini semuanya terinspirasi oleh bentuk-bentuk dari wayang kulit. Nah, itu termasuk pertanyaan dari Mas Mas Slamet tadi tentang karakter. Tadi Pak Soleh mengemukakan sebagai sebuah pelaku. Kalau saya boleh menjawab sebagai seorang peneliti, karakternya ada 2, gagah sama halus. Dan seluruh pelaku topeng di Malang ketemunya ada di Kedung Monggo. Maka kalau nanti lihat penampilan Sekalan, Patih, ya itu dua-duanya yang saya sebut tadi, setangkup tadi. Di situ ya ada gagah, ya ada halus. Kalau Mas Slamet itu medayok ke Malang, ke rumahnya
orang Malang, wes ke Pak Soleh aja lah. Itu pintunya mesti pintu kupu tarung di depannya itu. Nggak ada pintu yang satu itu nggak ada. Nah itu yang mengatakan bahwa itulah karakter yang terbangun di dalam topeng ini sebagai peneliti. Nggak boleh komplain. Ini itu temuan saya. Nah, kemudian dari mana itu? Ya dari persaingan pengaruh dari kepercayaan antara pemeluk Siwa sama pemeluk Wisnu. Di situ menjadi apa itu potensi besar di mana Panji itu hidup berkembang menjadi bagian spiritual yang nah itu hasil dari otak-atik terus kemudian dikaji di macam-macam. Tapi jangan ditanyakan ini babonya dari mana, itu nggak ketemu nanti kalau semacam itu. Karena itu sudah hasil analisis. Nah itu yang kemungkinan terkait dengan apa yang tadi ditanyakan Pak Rudi sama saya mencoba untuk menjawab ke Mas Slamet. Saya kira itu mohon maaf jika tidak berkenan. Kalau tidak berkenan silakan meneliti sendiri. Capek. Oke, ini Pak Soleh bisa nambahi tadi saya tanya ke Pak Robi tidak bisa menjawab. Kenapa Panji di Malang itu cenderung sebagai budaya bangsawan? Kok tidak ada Panji yang seperti Andi-Andi Lumut dan sebagainya tadi? Kenapa Pak Soleh? Jadi ada cerita yang diperagakan, ada cerita yang didongengkan. Oh, I see. Ya, ya. Untuk seni pertunjukan cenderung memakai yang pola bangsawan. Sedangkan ditutur seperti nenek saya, Mbah Kasiem, ketika saya mau tidur ya di kami udah ugel, Joko Kotesan, Timun Mas, Intit dan sebangsanya. Yang berkayutan dengan tidak berpedoman dengan cerita pakem itu akhirnya muncul di Andi-Andi Lumut, di Senterewe, cerita-cerita tutur. Demikian. Ini juga memudahkan penularan tentang teater tutur lewat kenterung. Jadi jelas bahwa kenterung yang ada di pesantren-pesantren dulu ini juga suatu syiar kepahlawanan. Ini sudah komitmen menurut CCPR bahwa cerita Kertanegara tidak mau lakon yang berbau Ramayana, tapi lakon leluhur-leluhurnya, yaitu Jenggolo, Kediri, Urawan, Singosari. Sehingga antropologi yang bisa masuk pasti itu dibingkai oleh kebangsawanan yang terjadi di Jenggolo, di Kediri, di Urawan, dan dari Singosari sendiri. Sebagai pengamat budaya pada waktu dulu, ini adalah Sendiko Gusti tidak berani merubah pakem. Itulah sehingga cerita tutur, cerita dongeng tidak masuk dalam lakon itu. Namun sekarang ini baik di Gedung Monggo maupun di Tumpang sudah mulai memakai cerita Timun Mas, pengaruh-pengaruh film dan sebagainya itu sudah mulai digarap juga. Melati Putih Edan, ini Ponorogo. Jadi kemudian cerita Jawa Timur yang lain saya menemukan dari kitab yang namanya kitab Layang Moco, yaitu kitab Paseban Yuda. Lalu saya buat naskah topeng dengan lakon Paseban Cikal Bakalipun Kito Malang. Perangnya antara Turian Pada melawan Kanjuruhan. Ya,
yang turian pada rajanya itu Prabu Sunjaya Wisnuisme, sedangkan Kanjuruhan ceritanya dipimpin oleh Prabu Jayana, menurut Mbah Karimun adalah Siwaisme. Jadilah studi karakter tadi sudah diingatkan oleh tim peneliti kami, Dr. Robi Hidayat. Begitu, masih seperti itu. Matur nuwun, Mas. Ya, terima kasih Pak Saleh. Masih ada waktu 10 menit. Saya persilakan yang lain. Oh, Lydia, ini ada Lydia ini. Halo Lydia. Silakan Lydia. Saya nggak tahu kalau hadir. Ya, ya. Baru gabung. Masuk. Ya. Acara, tapi senang ketemu teman-teman sendiri. Oke. Ropi, Pak Wardiman ada? Oh, ada Pak Wardiman ini, barusan kelihatan. Ya, silakan diteruskan Pak Bu Lydia. Ya, salam. Ya, silakan. Tidak ingin berkomentar, Bu Lydia? Masuk, jadi saya tidak dengar. Oh, udah dengar. Barusan. Ya, komentarnya tentang apa yang Bu Lydia tahu selama ini berinteraksi dengan Pak Soleh atau Pak Robi, atau khususnya tentang topeng Malangan. Beberapa statement yang menarik mungkin Lydia bisa nanggapi. Misalnya Pak Robi tadi mengatakan bahwa kecenderungan cerita Panji di Malang itu lebih ke arah bangsawan. Nah, semacam itu, menarik itu. Ya, Pak Robi Malang itu saya sebetulnya tidak bisa banyak. Oke. Di tradisi Malang lebih bangsawan, jadi sinyalnya akan terganggu ini. Suaranya berbeda. Bisa dimengerti? Enggak? Suaranya tidak terdengar jelas, Bu Lydia. Terputus-putus. Ya, enggak tahu. Mungkin sinyal barangkali. Ya, mungkin karena ya. Ya, sedikit jauh, tapi di sana tempat lain. Ya, bukan oleh kegiatannya dan karakternya bangsawan. Saya menulis dalam ini yang Oke, saya tulis dalam chat. Oke, ya, karena sinyalnya kurang mungkin cuaca sedang kurang baik di Jerman. Bu Nuria, mau menyambung bagaimana? Ini juga saya sekadar mau menanyakan, adakah konsep kebangsawanan itu adakah sama seperti cerita bangsawan di Malaysia? Cerita bangsawan Malaysia itu selalunya diambil dari folk tales dari sastra rakyat, seperti cerita bawang putih, bawang merah, begitu. Adakah ini konsepnya sama? Ya, silakan. Pak Soleh atau Pak Robi yang jawab, apakah konsepnya sama dengan kebangsawanan itu? Silakan. Pak Robi dulu, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin tidak. Jadi ini terkait dengan tradisi kecil dan tradisi besar. Yang dilakukan oleh para bangsawan-bangsawan itu mempunyai ekologi cerita atau pola sosial sendiri, kemudian di tradisi kecil dalam pola sosialnya juga terbentuk sendiri. Kalau tidak salah sepengetahuan saya, di mana teater bangsawan itu adalah genre, sehingga ceritanya itu memang cerita rakyat, cerita pada umumnya, sehingga tidak mengarah ke
satu pola kehidupan para elit politik pada waktu yang lalu. Saya memahami bahwa di dalam perkembangan sosial budaya masyarakat, utamanya di Malang, itu kemungkinan di sini banyak sisa-sisa dari para bangsawan masa lalu yang sebenarnya sudah tumbuh di dalam masyarakat. Kalau diperhatikan temuan-temuan dari artefak-artefak kan di Malang juga sangat banyak, sehingga kemungkinan juga Pak Soleh itu juga kemungkinan keturunan para bangsawan dari zaman Kediri atau Jenggala. Itu kita nggak tahu, kan belum dites DNA-nya itu. Nah, ini yang sebenarnya akan tumbuh satu genetika sosial, cara berpikir, cara berinteraksi menjadi semacam itu, sehingga paling tidak kalau orang percaya bahwa di dalam penyangga seni pertunjukan itu adalah fungsi, kemungkinan tidak. Saya akan berasumsi bahwa penyangga seni pertunjukan itu salah satunya adalah genetika senimannya dan genetika penontonnya. Nah, genetika ini itu akan merespon dengan ketidaksadaran. Selama ini kan asumsinya kalau peneliti seni pertunjukan punah, karena fungsinya hilang gitu. Nah, ini kemungkinan menjadi tidak semacam itu. Tetapi ketika itu di dalam satu sosial masyarakat itu genetikanya masih ada terkait dengan seni pertunjukan itu, maka seni pertunjukan itu akan dipertahankan. Pak Henry mengatakan tadi orang dari luar Malang, di Malang itu hanya 2. Ternyata reaksi dari orang Malang enggak, ini 12. Diceritakan lagi malah 18. Itu kan satu emosi sosial yang menunjukkan bahwa orang Malang ada gitu. Lewat apa? Lewat seni pertunjukannya. Nah, ini yang kemungkinan menjadi satu pola pemikiran di dalam diskusi ini yang menarik. Jangan terkait dengan pakem atau tidak pakem atau berkembang atau enggak, tapi intinya sebenarnya dalam seni pertunjukan ini sebenarnya pola genetik dari sosial masyarakatnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya mau nanyain kegiatan ya teater ini apakah disponsor atau bagaimana cara keuangannya? Saya ingin menanya itu. Begitu gigih, begitu giat menampilkan cerita-cerita begitu kan, memanggung maksudnya. Jadi dananya dari mana Pak? Itu menarik sekali. Itu tadi Pak Soleh itu tidak ada yang danai sampai siapa-siapa tidak ada yang memberikan sponsor. Tetapi kenapa saya pikir kenapa Pak Soleh itu tidak berhenti. Tapi Pak Soleh itu terus berkarya. Orang-orang pandemi pada ribut semua, Pak Soleh malah jadi pengukir topeng. Nah, itu siapa yang bayar? Padahal nggak ada yang bayar. Nah, ini saya katakan bahwa itu adalah genetika. Masyarakat Malang mempunyai genetika, mempunyai kemampuan merespon, mengaktualisasi dirinya karena ada mungkin terah dari Jenggolo atau dari Kediri. Saya kira ya itu. Bagus. Nah, saya salut Pak, saya salut. Itu ya atas keinginan sendiri, atas kemampuan sendiri, atas kecintaannya sendiri. Itu menarik sekali. Ini kita harus mencari orang-orang begini Pak. Agak langka sekarang ini Pak, langka. Dan nanti kalau nggak percaya Pak Soleh suruh cerita. Pak Soleh mohon untuk cerita bener nggak ada yang nyponsori terus malah baru beli gebyok segini aneh itu dari mana duitnya, padahal bupati nggak nyumbang loh. Oh ya. Bagus saya salut pada Pak Saleh gitu. Salut, bagus sekali. Ya. Terima kasih Pak.
Masih pada tanggapan Bapak, mau nanyain, pada tanggapan Bapak, aktiviti ini apa bisa berlangsung atau harus apa mandek di tengah jalan atau gimana ini? Ini kita punya wawasan masa depan, bagaimana? Mas Hendri masih di mute. Mas Hendri masih di mute. Sorry. Saya bacakan chat dari Bu Lydia tadi karena sinyal terganggu. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Robi, karakter topeng Panji di Malang adalah kebangsawanan. Beda dengan karakter topeng di Keraton Jateng. Praktek topeng Ki Soleh sesuai dengan itu juga. Nah, itu ya. Kemudian saya bacakan juga komentar dari Pak Kundarmojo. Mohon maaf izin bertanya bagaimana secara sosial yang membedakan karakter topeng yang berkarakter cerita bangsawan dengan karakter yang dengan cerita rakyat. Wah, ini waktunya sudah habis ini ya, gimana ini? Dengan karakter, ini Lydia lagi, dengan karakter kebangsawanan topeng Malang, nilai-nilai dekat dengan nilai asli Panji, yaitu kesederhanaan. Sekali lagi saya mohon maaf, ini tidak bisa dijawab karena waktunya sudah habis. Saya berikan waktu 1 menit untuk Pak Wardiman segera menutup acara ini. Dipersilakan Bapak, monggo. Terima kasih pertama-tama kepada para narasumber dan tentunya kedua para pemirsa yang jauh, Profesor Nuria, Dr. Lydia, Pak John Patterson dan sebagainya. Saya memang baru saja belajar mengenai Panji, tapi saya dalam paparan ini sangat kagum lah mendengarkan bagaimana ragam diversity daripada Panji ini, dan tergelitik saya oleh pertanyaan Prof. Nuria, kok bisa hidup, bagaimana Bu? Nah inilah Bu, perlu kita teliti. Kalau menurut UNESCO memang budaya itu bisa hidup karena masyarakatnya Bu. Nah jadi di sini Panji Malang dalam sanggarnya Pak Saleh bisa hidup karena didukung oleh masyarakat, tapi terutama tentu oleh kepedulian guna dari Pak Soleh sendiri. Ya. Dalam Panji ada kekuatannya Bu, karena Panji daerah, masyarakat daerah yang menyokongnya. Jadi saya senang sekali bisa mendengarkan Bapak-Bapak narasumber. Terima kasih Pak. Kita bertemu lagi lain kali dan mencari topik yang interesting demi agar Panji kita ini bisa tetap eksis. Dan dengan tadi sanggar yang luar biasa Malang ini, saya memang mengharapkan akan bisa tetap eksis. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wardiman, Bapak Ibu sekalian. Dengan sangat menyesal saya harus mengakhiri acara ini karena sudah 2 jam persis. Ya, terima kasih. Dan untuk Bu Nuria, Pak John Patterson, Bu Lydia, Pak Slamet, Pak Wardiman, terutama Pak Kundarmojo, Pak Rudi Irawanto, dan semua yang hadir di sini. Bagi yang tadi terlambat ini, tadi saya lihat waktu pertama kali hanya 10 orang, sekarang sudah 29 peserta. Bagi yang terlambat nanti silakan bisa dicek di YouTube karena acara ini langsung streaming oleh Harian Surya dan Tribun News Network. Jadi ketik aja di YouTube webinar budaya Panji, nanti keluar semua itunya. Apa namanya, rekaman-rekaman mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, ada Pak Aryo ya, mohon maaf belum bisa bicara Pak Aryo dari Semarang yang rajin ikuti ini ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin kita kalau ada yang di Jawa Tengah, di Solo, kita bisa ketemu besok dan lusa. Ada International Mas Festival. Dan tanggal 18 itu ada apa semacam simposium gitu ya, kongres tentang topeng. Ya, saya juga hadir di sana. Nanti Pak Aryo kalau hadir kita ketemu di sana. Saya terima kasih. Saya ucapkan selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.